Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Roh Kudus yang beri kita kerinduan untuk selalu datang mencari wajah Tuhan. Yang selalu berharap hanya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha besar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami kembali datang ya Bapa. Kami rindu akan Engkau. Kami sungguh haus ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau ya Bapa. Engkau tempat kami bersandar ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan nasihat-Mu agar jalan kami menuju jalan yang terang ya Bapa. Semakin indah di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau beserta kami untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari kita ulangi lagi dari awal, katakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita ulangi lagi dari awal dengan sungguh hati, nyanyikan bersama. Sekalipun
dalam lembah gelap, ku tak takut, Kau besertaku. Sekalipun badai datang tempat menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari katakan aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mulai naikkan doa kita. Ya Yesus, apapun yang terjadi hidup kami, kami tetap percaya Kau Allah yang mengatasi segalanya. Setiap rancangan-Mu tetap tetap baik di dalam hidup kami, tetap ajaib di dalam hidupku Yesus Kristus. Mari umat Tuhan, kita lebih sungguh lagi, kita angkat suara kita. Kita mau katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari semuanya angkat suara kita, kita nyanyikan bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari umat Tuhan, kita mulai angkat suara kita, kita mulai sembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mulai angkat pujian.
segenap kerinduan kami Yesus. Melalui puji-pujian kami mengatakan Bapa yang layak terima hormat pujian. Haleluya. Betapa hati kami penuh syukur ya Bapa. Betapa hati kami sangat merindukan Engkau ya Tuhan Yesus. Persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, ya Allah kami. Haleluya, haleluya. Hosana bagi anak Tuhan. Selama-lamanya Kau yang layak diagungkan, ditinggikan. Mari ya Allah kami, Engkau berkata di setiap ujian kami. Kami rindu Yesus, kami rindu hanya memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau ya Allah. Kami tahu Yesus, Engkau tidak jauh dari hidup kami. Engkau selalu hadir di hidup kami. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Mari sama-sama dari awal nyanyikan bersama. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu. Aku merendahkan
padamu. Kenaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan kami, setiap kami kekuatan, kesehatan, kesegaran, hikmat. Ya Tuhan, pewahyuan, tuntunan. Tuhan, Kau berikan kesehatan, kesembuhan buat kami. Tuntunan-Mu ya Tuhan, pemulihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini. Tuhan berbicara secara pribadi buat kami. Berikan hati yang merindukan Tuhan, yang haus akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Aku berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti ya Tuhan menara doa secara online ini Tuhan. Tuhan kenal mereka, Tuhan tahu jalan mereka, Tuhan tahu keadaan mereka, Tuhan tahu harapan-harapan mereka Tuhan. Anak-anak-Mu ini, bahkan ya Tuhan Kau tahu kesedihan mereka, kesusahan hatinya. Tuhan jawab doa-doa ini Tuhan, jawab doa-doa anak-anak-Mu ini Tuhan. Semua anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, sembuhkan ya Tuhan. Angkat penderitaannya ya Tuhan dari sakit ini Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan-Mu ya Tuhan. Untuk apa yang harus kami buat setiap anak-anak-Mu yang sedang kepentok ya Tuhan. Terima kasih. Berbicara secara pribadi buat kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa sama-sama kumpul lagi di Menara Doa dan saudara yang setia mengikuti secara online. Hari ini saudara saya terdorong untuk mengajak kita belajar merenungkan daripada firman Tuhan tentang saudara alasan ya kan, tentang alasan kenapa kok Tuhan memilih Yehuda atau suku Yehuda ya untuk masuk dalam garis ya keturunan Mesias. Jadi keturunan Yehuda yang masuk garis keturunan daripada Mesias. Kita akan belajar hari ini ada banyak pelajaran rohani, makna-makna rohani yang kita bisa ambil saudara. Sebenarnya Tuhan memilih suku Yehuda sebagai garis keturunan Mesias. Itu bukan sekedar keputusan yang seperti random ya. Sembarangan, acak aja gitu. Pokoknya pilih aja ini. Enggak.
saudara, Tuhan memilih suku Yehuda, saudara, ya kan, sebagai garis keturunan daripada Yesus nantinya, saudaraku. Itu kalau kita pelajari, saudaraku, itu mencerminkan satu prinsip rohani yang sangat dalam, ya. Kita akan bahas 3 alasan utama mengapa Tuhan memilih suku Yehuda. Meskipun Yehuda itu bukan anak sulung. Anak sulungnya siapa namanya, saudara? Anak sulung Israel adalah siapa? Ruben, saudara, Ruben, ya. Kita akan lihat ada tiga alasan secara singkat. Yang pertama, saudara tahu, ya, Yehuda yang dilahirkan oleh Lea, ya kan? Yehuda yang dilahirkan itu sebagai ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Maksudnya begini, saudara. Lea adalah ibu dari Yehuda. Saudara, anak dari siapa? Israel, anak dari Yakub atau Israel. Kita tahu bahwa Yakub itu sebenarnya dia menikah, ingin menikahi Rahel yang dia cintai. Tetapi karena orang tua daripada Rahel yang namanya Laban ini, saudaraku, boleh dikata licik, ya kan? Pada waktu hari di mana pernikahan, malamnya, saudara, bukan Rahel yang disuruh masuk ke tendanya Yakub, tapi rupanya yang disuruh masuk adalah siapa? Lea, kakak perempuannya yang paling tua. Setelah pagi baru dia lihat, oh ini bukan Rahel, ini Lea. Lalu Laban berkata, kalau kau mau ambil Lea, kau harus kerja 7 tahun buat aku, secara gratis. Jadi namanya penipu kena penipu. Penipu kena tipu gitu, saudaraku. Dia kan nipu bapaknya, nipu kakaknya, saudaraku, segala macam. Nah ketika dia kerja, dia tipu. Dia berkali-kali ditipu lah. Nah singkat kata, saudaraku, sebenarnya Yakub tuh enggak cinta sama Lea. Ya kan, dia mungkin karena fisik enggak cinta, tapi dia cinta Rahel. Rahel itu cantik, saudaraku, cantik. Jadi Alkitab katakan karena dia cinta sama Rahel, dia inginkan Rahel, itu kerja selama 7 tahun tuh gak ada rasanya, saudaraku, gak ada apa. Nah, saudara tahu bahwa Lea kelahiran anaknya yang pertama namanya Ruben. Ya kan, dia berharap dengan lahirnya Ruben, suaminya tuh akan cinta sama dia. Dia ungkapkan bahwa kiranya Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Makanya dikasih nama Ruben. Tapi rupanya suaminya tetap cinta Rahel kok. Lalu kita tahu lahir anak yang kedua namanya Simeon. Saudaraku, kiranya Tuhan mendengarkan seruan aku. Dia ngomong gitu kan. Tapi tetap suaminya Israel atau Yakub tetap cinta sama Rahel. Anak yang ketiga lahir, saudara, Lewi. Ya kan, kiranya Tuhan membuat aku makin dekat. Dia bilang gitu. Sama suami, enggak juga. Sampai pada waktu dia lahir anak yang keempat. Ini Rahel nih masih mandul terus nih, mandul. Ya kan? Karena udah punya anak harusnya disayang. Tetap enggak. Pas waktu dia lahir anak yang keempat, dia berhenti. Dia beri nama Yehuda. Yehuda. Apa arti nama Yehuda, saudaraku? Yehuda itu, ya, arti kata Yehuda dalam bahasa Ibrani-nya namanya Yada. Ya, Yada itu artinya apa? Bersyukur atau memuji. Nah, hal ini sangat penting karena Tuhan selalu berkenan atas pujian yang tulus dari umatnya. Alkitab katakan dalam Mazmur 2:24, katakan apa? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Jadi Tuhan tuh memilih Yehuda, saudara. Karena dari awalnya nama dan eksistensi daripada Yehuda dikaitkan dengan apa? Pujian pada Tuhan. Tuhan tuh Allah yang senang dipuji. Poin yang saya mau katakan gini, kalau saudara mau dipilih oleh Tuhan, memang Tuhan tidak pandang muka, tapi dia pilih ada satu kriterianya, pilihannya, saudara. Pertama, Allah menciptakan manusia, tujuannya apa? Supaya manusia bisa memuji dia, bisa bersekutu dengan dia. Saya berdoa, saudara, ya kan, dari hati kita selalu keluar pujian kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan pilih dan pakai saudara. Katakan amin. Nah, hati yang melimpah dengan syukur atau Yehuda ini, saudaraku, ya kan? Penuh dengan pujian, ini adalah kunci berkat. Kunci untuk mendapatkan berkat dari Tuhan.
Kunci untuk dapatkan pemilihan dari Tuhan dan juga promosi dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin bagikan lagi sekali lagi gini. Kita tuh sering mencari pengakuan manusia. Seperti Lea sebelumnya saudaraku. Ya, ketika kita belajar berhenti berfokus pada manusia. Supaya diakui, supaya diterima, supaya dihargai oleh manusia. Sebaiknya saudara ambil keputusan seperti Lea. Ambil keputusan untuk belajar apa? Bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati jalan hidup kita. Katakan amin. Nah, kita lihat di sini saudaraku. Alkitab katakan begini saudara. Kita baca ayatnya kan saudara. Di dalam Kejadian 29 ayat 35. Kita akan baca. Kita lihat sini saudara. Ya, kita baca ini. Ini perkataan daripada Lea. 1, 2, 3. Lalu ia mengandung pula dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Lalu ada kalimat terakhirnya apa saudara? Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Apa maksudnya? Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya kan? Dia melahirkan supaya dia dapat apa? Pengakuan dari suaminya. Disayang oleh suaminya. Sekarang saya nggak perlu lagi melahirkan lagi. Kenapa saudara? Di sini berkata sudah cukup saya. Jadi Lea telah belajar mengenal rasa cukup dan rasa puas. Karena Lea hidup dengan apa? Rasa syukur. Ya, memuji Tuhan. Lea tidak lagi mencari pengakuan manusia, yaitu Yakub itu suaminya. Oleh sebab itu, dia tidak melahirkan lagi setelah Yehuda. Saudara tahu nggak? Israel atau Yakub kan dia lebih mengasihi Rahel kan? Saudara, kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara tahu nggak? Yakub itu dikubur sebelah kuburan Yakub itu siapa? Lea. Setelah dia sampai satu titik dalam hidup dia. Ya kan? Pencarianku untuk dapatkan pengakuan manusia. Ya kan? Semuanya pasti ujungnya hanya kesia-siaan. Ketika dia berhenti untuk cari pengakuan manusia. Dia mulai cari Tuhan. Dengan cara memuji Tuhan. Dia sebut kasih nama anaknya Yehuda. Pada saat itu saudara. Apa yang terjadi? Dia hidup dengan rasa apa? Rasa puas, rasa kenyang, rasa syukur. Yang dampaknya apa saudara? Dialah yang ditentukan menjadi apa saudara? Istri di mata Tuhan buat Yakub. Kalau saudara lihat di dalam lingkungan kuburan Lea dan Yakub saudara di Hebron. Di situ dikubur kompleknya apa saudara? Itu kuburan siapa? Abraham dan Sarah. Di sebelah sana saudara ada kuburan siapa? Ishak dan Ribka. Di mana Rahel yang dicintai oleh Yakub dikuburnya saudara tahu di mana? Di Bethlehem. Jadi seringkali saudaraku ya kan kita ingin ada banyak saya ngelihatnya anak-anak yang dari kecil dia ingin dapat pengakuan dari bapaknya, dari mamanya. Dia rindu omongan bapaknya bilang kamu bagus, kamu pinter. Hanya kata-kata itu tapi banyak yang gak dapat. Kehidupannya dikacau semuanya. Saya ingin makna rohani yang kita belajar. Kenapa Tuhan pilih Yehuda? Karena ada seseorang yang bernama Lea. Yang hidupnya selalu pengejarannya akan pengakuan manusia. Lalu di Tuhan sentuh hatinya. Ketika lahir anak keempat, dia beri nama Yehuda. Ketika saudara belajar untuk kenal, memuji Tuhan. Kenal arti kuasa pujian. Saya yakin kita gak lagi cari dan haus pengakuan dari manusia. Cukup sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini pertama. Alasan Tuhan. Alasan yang kedua kenapa Tuhan memilih Yehuda adalah apa? Yehuda itu berlaku rendah hati. Mengakui kesalahannya. Saudara tahu
ayatnya nih. Saya akan baca ya. Kita baca sama-sama yuk. Kejadian 38 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Yehuda, dia lebih benar daripada aku. Sebab memang aku tidak memberikannya kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ini ayat saya ambil satu potong aja saudara. Saya mau jelaskan tentang ini Yehuda, ya kan, kisahnya dengan Tamar. Saudara tahu ya. Kisah Yehuda dengan Tamar, ini kisah yang menggambarkan bagaimana Yehuda telah berdosa. Tetapi kemudian dia bertobat. Siapa ini Tamar? Tamar itu namanya anak mantu dia. Sebenarnya saudaraku. Anak mantu dia, saudara, ya kan? Yang menantikan saudaraku keputusan daripada Yehuda untuk memberikan anak laki-lakinya. Karena suami Tamar yang adalah anak Yehuda yang pertama itu mati. Dan Tamar belum dapat anak, belum punya anak. Menurut tradisi Israel, maka adiknya, anaknya yang kedua, itu yang laki-laki harus dikasih. Saudaraku, dia udah kasih namanya Onan. Tapi Onan, saudara, setiap kali berhubungan sama Tamar, dia keluarkan benihnya, spermanya. Maka ada kata onani, Onan, nggak tahu itu kan Onan saudaraku. Lalu Tuhan tuh kekejian buat Tuhan ini. Onan mati dibunuh. Tapi ada lagi anak ketiga ini. Yang harusnya dikasih namanya Shelah. Shelah harusnya jadi suami Tamar. Tamar tunggu. Kok gak dikirim-kirim? Akhirnya Tamar menyamar jadi apa? Dia tahu ada Yehuda. Dia nyamar jadi apa saudara? Pelacur. Dia tutup pelacur. Lalu Yehuda tidur sama Tamar. Yehuda udah tahu itu Tamar. Lalu Tamar pinter. Kamu gak usah bayar. Aku hanya minta barang-barang kamu aja. Dia minta apa? Kalungnya, cincinnya. Saudara, ini kan sudah pegang. Gak lama kemudian Tamar tuh hamil. Tradisi orang Israel kalau Tamar sebagai seorang janda hamil, saudara, itu harus dihukum mati, berzina. Lalu dia bilang, tunggu dulu. Dia bilang ini, anak dalam kandungan saya adalah orang yang punya barang ini. Tolong kasih tahu kepada Yehuda, saudaraku Yesus Kristus. Ya kan? Ketika ketika Tamar tunjukkan barang-barang itu, saudaraku. Ya kan? Kalau Yehuda tidak mengakui itu barang dia, Yehuda menyangkali bahwa anak dalam kandungan itu anak dia. Dengar baik saudaraku, Tamar bisa mati dibunuh. Bayi dalam kandungannya yang namanya Peres gak akan pernah jadi. Tapi karena saudaraku, Yehuda, dia tidak mau menyangkali perbuatannya. Dia tidak menyangkali perbuatannya. Dia tidak mau cari alasan. Dia tidak mau berbohong untuk lindungi diri dia. Dia tidak mau membenarkan diri dia. Tapi dia berkata benih. Dia berkata apa? Dia lebih benar daripada aku. Dia lebih benar daripada aku. Dan memang aku tidak memberikannya Shelah untuk dia. Aku yang salah. Bukan dia yang salah. Alkitab katakan sejak itu dia gak pernah tidur lagi kepada Tamar. Saya bisa ngerti, dikatakan amin. Makanya kan setelah Tamar mengandung, dia beri nama anak siapa namanya? Peres. Kata Peres artinya apa? Breakthrough, terobosan. Makanya kita kenal dengan kata apa saudara? Pujian menghasilkan terobosan. Karena ada Yehuda, seorang saudara yang lambang daripada pujian penyembahan. Itu berlaku rendah hati. Dia mau rendah hati. Kerendahan hati dan pengakuan dosa itu adalah kunci untuk menerima kasih karunia Tuhan. Yehuda tidak membenarkan dirinya atau mengecil-ngecilkan dosanya, kesalahannya. Tapi dia akui kesalahannya. Dia berlaku jujur itu. Dia gak cari alasan. Saudara, ini kenapa kok
Allah memilih suku Yehuda untuk bisa lahir menjadi manusia di dunia ini. Katakan amin. Saudara tahu, Yehuda adalah satu-satunya saudara Yusuf yang diceritakan dalam Alkitab yang melakukan pertobatan secara apa? Secara terbuka, eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa apa saudara? Tuhan memilih orang yang mau bertobat, bukan orang yang sempurna. Katakan amin. Dan Tuhan mengangkat tinggi orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau belajar dari kesalahannya. Bukan orang-orang yang menganggap dirinya selalu benar. Saya ulangi, Tuhan akan mengangkat tinggi. Saudara, orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau belajar dari dosa dan kesalahan, dari kegagalannya. Bukan orang-orang yang menganggap dirinya benar, selalu benar, dan tidak bersalah. Yehuda menjadi contoh buat kita. Bahwa pengakuan dosa, pertobatan, membuka jalan bagi pemulihan dan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, yang ketiga, saudara, apa yang kita belajar? Yang pertama, Yehuda itu merupakan satu ungkapan hati yang melimpah dengan ucapan syukur dan suka memuji Tuhan. Yang kedua, Yehuda, kalau hati kita melimpah dengan syukur, suka memuji, pasti Tuhan akan buat. Dia akan berikan kita apa? Kerendahan hati. Sehingga kita tidak akan pernah mempertahankan, ya kan, bahwa kita ini benar, ya kan, kesalahan. Tapi kita bisa mengakui, ya kan, segala kesalahan kita. Yang ketiga, apa saudara alasan Allah memilih suku Yehuda? Yehuda rela berkorban. Yehuda rela berkorban. Saudara tahu gak kisahnya? Ya, Yehuda rela menggantikan Benyamin. Itu adik dia yang paling kecil. Yang lahir dari saingan mamanya, saingan ibunya. Saudara tahu dah itu. Ya, untuk dia gantikan untuk jadi budak. Coba kita lihat, ini perkataan daripada Yehuda. Ketika Yusuf, saudaraku, ya kan, dia bikin saudaraku. Nah, kita baca dulu baru saya jelaskan. Kejadian 44 ayat 33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Tetapi biarlah anak itu pulang bersama dengan apa? Saudara-saudaranya. Saudara tahu kisahnya saya ceritakan lagi sini. Jadi kisah ini terjadi ketika Yusuf, dia sudah jadi penguasa di Mesir. Dia ingin menguji hati daripada saudara-saudaranya. Saudara-saudara tidak kenali Yusuf. Dia itu adalah adiknya, saudaranya, saudaraku. Dia penguasa Mesir, saudara. Kita tahu bahwa mukanya udah berubah kan dengan apa, make upnya dan segala macam pakaiannya. Yusuf ingin melihat apakah saudara-saudaranya punya hati masih egois apa enggak. Hatinya emang jahat apa enggak. Seperti waktu dia dijual sebagai budak. Maka Yusuf bikin rencana saudara. Ya kan? Di mana Benyamin dituduh mencuri. Dan saudara-saudara ini disuruh buat pilihan. Meninggalkan Benyamin sebagai budak. Ya kan? Ya kan? Atau ya kan? Pilihan yang lain. Itu pilihannya. Tinggalkan Benyamin. Udah ketangkep. Yusuf tuh tahu. Kalau Benyamin yang ditangkap jadi budak. Maka Yakub bapaknya yang punya ikatan jiwa. Ya saudara, dia kan berkata bahwa bapakku ini bisa mati kalau dengar Yusuf disita jadi budak. Biar aku aja yang jadi ganti gitu. Biar dia, supaya bapakku dihidup. Ini kan sifat yang sama seperti Yesus, betul gak saudaraku? Dia rela mati, saudara disalib supaya kita bisa bebas dari budak dosa, perbudakan dosa. Saudara bisa ngerti di sini, katakan amin. Ini hal yang luar biasa. Saudara, ini nyentuh banget gitu tuh. Yehuda tuh banyak hal-hal yang lebih daripada Yehuda, saudaraku. Ketika Yusuf juga dibuang ke sumur, Yehuda kan bilang, buat apa kita biarkan dia mati di sumur? Lebih baik kan, ya kan, kita jual aja dia jadi budak. Jadi Yusuf tuh mengingat, dia gak lupa perbuatannya, tetapi semua peristiwa ini walaupun kejahatan kakak-kakaknya,
Dia tahu, tapi gak membuat dia benci lagi, saudara. Itu yang namanya urapan Manasye. Urapan mengampuni, kata namanya saudaraku. Dia udah gak ada masalah lagi. Seringkali kita kejahatan-kejahatan orang yang kita gak bisa lupakan kesalahan orang. Atau kejahatan orang lain. Tetapi kita bisa hanya, ini tangan Tuhan, ini perbuatan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita minta anugerah. Untuk kalau kita ingat kejahatan orang lain. Kita tidak bukan benci atau makin terluka. Tapi kita bisa berkata, aku bersyukur lewat kejahatan dia. Aku bisa jadi begini. Mendatangkan kebaikan. Yang ketika katakan amin saudara. Itu yang Yusuf lihat. Ini orang, ya kan. Aku akan pegang yang ini. Dia tahu saudara. Kenapa Yusuf tahu? Yang diambil kenapa Benyamin? Kenapa nggak diambil Ruben aja sekalian? Saudaraku. Atau yang lain lah gitu saudaraku. Karena dia tahu. Bapaknya cinta sama Rahel. Anak Rahel itulah anak kesayangannya dia. Anak Rahel kan cuma 2. Saudara tahu siapa namanya? Yusuf dan Benyamin. Itu adik kandung dia. Saudara, dari bapak yang sama, mama yang sama. Saudaraku, kalau ini dipegang, dia akan berkata nanti, satu anakku Yusuf sudah mati, sekarang yang Benyamin jadi budak, selesai aku. Tapi Yehuda ambil keputusan, saudaraku. Ya kan, biar aku saja yang jadi budak. Lepaskan anak ini. Ya kan, dia pulang saudara-saudara, aku jadi budak. Saudaraku, disitulah baru Yusuf menyatakan diri. Aku saudaramu. Mereka nangis. Yusuf nangis, aku saudaramu. Wah, langsung kan semua sujud. Saudaraku. Jadi tindakan Yehuda ini sangat mirip dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi Tuhan tuh memilih Yehuda karena Yehuda menunjukkan kasih yang rela berkorban, yang mencerminkan sifat Kristus, bukan egois. Sikap Yehuda ini sangat berbeda dengan sikapnya saat menjual Yusuf dulu. Dulu egois, sekarang jadi seorang yang penuh kasih dan pengorbanan. Tuhan ingin juga ya kita memiliki hati yang mau berkorban, bukan mementingkan diri sendiri. Jadi kesimpulannya begini saudara. Dari ketiga alasan ini kita bisa melihat mengapa kok Tuhan memilih Yehuda. Bukan Ruben, anak sulung atau saudara-saudara yang lain. Ya, saya simpulkan yang pertama adalah apa saudara? Milikilah hati yang melimpah dengan rasa syukur dan suka memuji Tuhan. Katakan amin. Ya, Yehuda lahir sebagai ungkapan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Ya, Yehuda lahir sebagai ungkapan syukur. Rahel mau bersyukur. Ini anak udah cukup, aku cukup. Ya kan? Apakah hidup kita? Ya, apakah kita hidup dengan hati yang melimpah dengan rasa syukur? Saya berdoa saudara juga dipilih oleh Tuhan. Saya berdoa saya ingin dipilih Tuhan. Untuk satu pekerjaan yang mulia. Ya kan? Ya kan saudara, untuk satu pekerjaan yang mulia. Tapi kita belajar, hati ini jangan geluh terus. Jangan marah terus. Coba mulai belajar bersyukur. Belajar memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, milikilah kerendahan hati. Ya kan? Dan hati yang mudah bertobat. Yehuda mengakui kesalahannya terhadap Tamar. Saudaraku, ya kita harus siap mengakui kalau ada salah ya sudah. Saudara, katakan amin. Ya Tuhan gak cari orang yang sempurna. Dia cari orang yang rendah hati. Yang jujur, saudaraku. Yang ketiga, milikilah kasih yang rela berkorban. Yehuda rela menjadi budak menggantikan Benyamin. Apakah kita mau mengasihi daripada orang-orang yang ada sekeliling kita? Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak memilih orang yang paling kuat. Orang yang paling sempurna. Tetapi Tuhan memilih mereka yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Yehuda dipilih bukan karena Yehuda tanpa celah. Saudara bayangin, ya kan? Bapak mertua tidurin anak mantu. Kayaknya ada kayak
Yehuda ini kan dari Salmon kan kawinin Rahab, lalu Yehuda segala macam. Itu kayak jalan. Saudara, dia enggak celak, enggak sempurna. Tapi Yehuda bersedia untuk apa? Berubah, bertobat, dan mengasihi dengan tulus. Akhirnya suku Yehuda lahir. Dari suku Yehuda lahirlah Yesus Kristus, Sang Mesias, yang menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Mari saya ingin ajak saudara simple hari ini pesannya. Hidup dengan rasa syukur. Banyak naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Ya. Selalu tiap hari doa pertobatan itu harus ada setiap saat. Katakan amin. Selalu memikirkan, saudara, apa yang saya bisa buat supaya orang ini bisa dekat sama Tuhan. Ya, bisa kenal Tuhan, bisa diselamatkan hidupnya. Saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, yang akan dipilih Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa yuk. Ku bersyukur Bapa. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Malah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjadi permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.